Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Pratama dengan NIM 24338009 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan dengan NIM 24338018. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang machine learning. Baik, kita langsung masuk aja ke materi pertama, itu apa hubungan aljabar dengan machine learning. Nah, aljabar, khususnya aljabar linier, adalah dasar matematis yang fundamental bagi machine learning. Aljabar linier menyediakan kerangka kerja dan alat yang diperlukan untuk merepresentasikan dan memproses data dalam jumlah besar secara efisien, serta mendasari cara kerja algoritma machine learning modern. Berikut adalah poin-poin utama hubungan antara aljabar dan machine learning. Yang pertama ada representasi data. Ada dua macam. Yang pertama itu vektor dan matriks. Dalam machine learning, data dipresentasikan dalam bentuk numerik. Kumpulan data atau dataset diorganisir menjadi matriks, di mana setiap baris mewakili sampel data dan setiap kolom mewakili fitur atau atribut. Yang kedua, tensor. Dalam deep learning, cabang dari machine learning, data sering kali dipresentasikan menggunakan tensor, yang merupakan perumpamaan dari saklar non-dimensi, vektor atau satu dimensi, dan matriks dua dimensi. Terus kita masuk ke yang kedua, operasi dan pemrosesan data. Yang pertama, operasi matriks. Hampir semua algoritma machine learning melibatkan operasi matriks seperti perkalian matriks, inversi, dan transposisi. Operasi ini digunakan dalam perhitungan model seperti dalam jaringan saraf tiruan, di mana input data ditransformasi melalui lapisan-lapisan menggunakan perkalian matriks. Yang kedua, transformasi linier. Banyak algoritma machine learning bekerja dengan mengubah data dari satu ruangan dimensi ke ruangan dimensi lainnya, atau transformasi linier untuk menemukan pola yang lebih bermakna. Yang ketiga, pengembangan algoritma. Yang pertama itu reduksi dimensi. Teknik seperti analisis komponen utama atau PCA untuk mengurangi dimensi data didasarkan pada konsep aljabar linier seperti nilai eigen atau eigen value dan vektor eigen vektor. Terus yang kedua, optimisasi. Proses pembelajaran dalam machine learning seringkali berarti menemukan parameter model terbaik untuk meminimalkan fungsi biaya atau cost functions. Ini melibatkan kalkulus dan aljabar untuk memperbarui parameter model dalam arah yang benar. Yang ketiga, model statistik. Konsep statistik yang mendasari machine learning seperti regresi linier dan probabilitas juga sangat bergantung pada aljabar linier. Singkatnya, aljabar linier adalah bahasa yang digunakan oleh komputer untuk memahami, mengelola, dan belajar dari data. Tanpa pemahaman yang kuat tentang aljabar, kemajuan dalam bidang machine learning tidak akan mungkin terjadi. Baik, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu apa itu machine learning. Machine learning atau machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan AI yang memungkinkan sistem komputer untuk belajar dari data tanpa diprogrami secara eksplisit. Sistem machine learning menggunakan algoritma untuk mengenali pola, membuat prediksi, dan mengambil keputusan berdasarkan data yang diberikan, dan seiring waktu akan meningkatkan performa saat terpapar lebih banyak data. Baik, kita langsung masuk ke materi yang ketiga, jenis-jenis machine learning. Jenis-jenis utama machine learning, yang pertama itu supervised learning, yaitu melatih model menggunakan data yang sudah memiliki label atau jawaban yang benar.
dengan tujuan untuk memprediksi output yang akurat untuk data baru. Yang kedua, unsupervised learning, yaitu melatih model menggunakan data yang tidak berlabel untuk menemukan struktur atau pola tersembunyi di dalamnya tanpa target output yang spesifik. Terus yang ketiga, reinforcement learning, melatih model untuk mengambil tindakan melalui proses coba-coba dalam suatu lingkungan dengan tujuan untuk memaksimalkan imbalan atau reward yang didapatkannya. Terus lanjut ke materi yang keempat, cara kerjanya. Cara kerja machine learning yang pertama, belajar dari data. Seperti machine learning tidak menggunakan instruksi langkah demi langkah, melainkan dilatih dengan data untuk mengenali pola dan hubungan di dalamnya. Yang kedua, membantu model. Algoritma machine learning membangun model statistik atau model prediktif berdasarkan data yang diberikan. Yang ketiga, membuat prediksi. Model yang sudah dilatih kemudian dapat digunakan untuk membuat prediksi atau klasifikasi pada data baru yang belum pernah dilihat sebelumnya. Yang keempat, optimasi berkelanjutan. Seiring dengan data baru yang masuk, model akan terus belajar dan memperbaiki diri secara mandiri untuk meningkatkan akurasi prediksinya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terus akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Muhammad Ihsan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi yang selanjutnya, yaitu apa saja yang dipelajari di machine learning. Di machine learning, kita akan mempelajari dasar matematika seperti aljabar linear, kalkulus, statistik, serta bahasa pemrograman seperti Python. Selain itu, Anda akan mempelajari berbagai teknik machine learning, termasuk supervised learning, unsupervised learning, dan reinforcement learning yang digunakan berbagai tugas seperti klasifikasi, regresi, dan pengenalan pola. Yang pertama yaitu fondasi matematika dan pemrograman. Aljabar linear untuk memahami dan manipulasi data dalam bentuk matrik. Yang selanjutnya yaitu kalkulus untuk memahami optimal algoritma seperti mencari nilai minimum atau maksimum. Yang ketiga yaitu statistik dan probabilitas untuk memahami ketidakpastian dan model data. Yang keempat yaitu bahasa pemrograman, terutama Python, karena banyak perpustakaan framework machine learning yang tersedia dalam bahasa ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu teknik pembelajaran. Supervised learning belajar dari data yang diberi label untuk membuat prediksi. Contoh klasifikasi, spam, email, atau prediksi harga rumah. Yang selanjutnya yaitu unsupervised learning, menemukan pola dan struktur dalam data tanpa label. Contohnya yaitu mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku mereka atau prediksi anomali. Yang ketiga yaitu reinforcement learning, melatih agen untuk membuat keputusan dengan cara mencoba dan mendapatkan reward atau hukuman. Contoh, melatih robot untuk bergerak atau sistem rekomendasi untuk memberikan reward. Yang ketiga yaitu algoritma umum. Jenisnya yang pertama
Yang pertama yaitu jenis jaringan saraf tiruan atau neural network. Yang kedua yaitu regressi linier. Yang ketiga yaitu regresi logistik. Yang keempat yaitu pohon keputusan. Yang kelima yaitu acak, dan yang keenam yaitu pengelompokan. Nah, selanjutnya yaitu masuk kepada contoh soal. Aljabar linear adalah fondasi matematika dari machine learning yang digunakan untuk mempresentasikan dan manipulasi data, vektor, dan matriks. Soal aljabar pada machine learning biasanya berfokus pada penerapan konsep seperti perkalian matriks, dekomposisi matriks, dan operasi vektor untuk menyelesaikan masalah taktis. Berikut adalah beberapa contoh aljabar linear dalam konteks machine learning. Yang pertama yaitu representasi data atau vektor dan matriks. Nah, ini kita masuk kepada soal yang pertama, yaitu Anda memiliki dataset yang berisi informasi tentang 3 rumah, luasnya, meter persegi, jumlah kamar tidur, dan harga. Rumah A sama dengan 120 meter persegi, 3 kamar, dengan harga 800 juta. Rumah B dengan luas 150 meter persegi, 4 kamar, dengan harga 1,2 miliar. Yang ketiga yaitu rumah C dengan luas 90 meter persegi, 2 kamar, dengan harga 500 juta. Representasi data ini berbentuk matriks D, di mana seperti baris mewakili satu rumah dan setiap kolom mewakili satu fitur. Jawabannya adalah data tersebut dapat direpresentasikan dalam matriks D yang berukuran 3x3. Nah, dengan angkanya yaitu 120, 3, 80, 150, 4, 1200, 90, 2, dan 500. Contoh soal yang selanjutnya yaitu perkalian matriks dalam jaringan saraf tiruan. Baik, langsung pada soalnya. Dalam sebuah jaringan saraf tiruan sederhana, Anda memiliki faktor input nilai X dan matriks bobot W. Hitunglah output dari lapisan layar pertama sebelum si aktivasi yang dapat diperkalikan dot antara W dan X. Nah, diketahui di sini yaitu yang pertama vektor input X sama dengan ini kita vektornya yaitu vektor 2x2 dengan nilai 0, 5, 0, 8. Maka matriks bobot W sama dengan 0, 2, 0, 4, 0, 6, dan 0, 1. Maka ditanya hitung output Z Wx. Jawabannya adalah Z sama dengan matriks 02, 04, 06, dan 01. Maka matriks turunannya yaitu 05 dan 08. Maka matriksnya 02 dikali 05 ditambah 04 dikali 08, 06 dikali 05 ditambah 01 dikali 08.
maka hasilnya itu Z sama dengan 0,1 ditambah 0,32 dan 0,3 ditambah 0,08, maka hasilnya yaitu 0,42 dan 0,38. Kesimpulannya adalah di dunia machine learning, data, gambar, teks, dan fitur lainnya dipresentasikan dalam bentuk numerik sebagai vektor, matriks, dan tensor. Struktur data aljabar. Aljabar linear menyediakan bahasa atau kerangka kerja yang manipulasi dan memproses data dalam format ini. Kedua itu hampir semua algoritma machine learning mulai dari regresi linear sederhana hingga saraf tiruan dan dekomposisi matriks untuk melakukan perhitungan, transformasi, dan membuat prediksi. Yang ketiga yaitu operasi aljabar linear dapat dioptimalkan secara efisien oleh perangkat keras, komputer, modem CPU yang memungkinkan pelatihan model machine learning skala besar menjadi makin meningkat dan cepat. Yang keempat yaitu konsep pentingnya dalam machine learning seperti brain bulk confinement analysis untuk reduksi dimensi atau cara bekerja